Jemaat Tuhan, kebaktian Kamis Putih malam ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di masa lalu, kini, dan masa yang akan datang. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara-saudari dan anak-anak sekalian. Kebaktian Kamis Putih malam hari ini bertema melayani dengan kasih seperti Kristus dengan nas pembimbing dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35 demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dan dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Silakan untuk duduk. Mari kita mengakui pengakuan dosa. Malam hari ini kita berkumpul untuk mengenang cinta dan kesetiaan Allah. Dalam perjalanan hidup yang tidak mudah, cintanya menjadi penopang di kala lelah. Cinta itu mewujud dalam diri Sang Putra yang telah memberi dirinya bagi dunia. Mengenang cintanya bukan sekedar dalam bayangan dan ingatan, melainkan mewujudkannya dalam tindakan nyata. Kini dan di sini, saat Allah begitu mencintai kita, apakah kita telah menghadirkan cintanya? Mari kita menyatakan pengakuan dosa melalui nyanyian dan doa dari PKJ 37 bait 1 dan 2. Aku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu pengharapanku di bawah naungan
Mari kita berdoa. Ya Allah, dalam cinta-Mu kami mengaku, dalam kasih setia dan pengampunan-Mu kami berseru. Terimalah kami dalam dekap sayap-Mu, dan tuntunlah kami dalam jalan-Mu. Amin. Bapak Ibu Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama mari kita menerima berita anugerah pengampunan. Umat Tuhan, anugerah pengampunan diberitakan bagi kita sebagaimana tertulis dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 yang menyatakan demikian. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan siapa yang tetap tinggal di dalam kasih, ia tetap tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan menaikkan pujian kita untuk membacakan Mazmur, yang dimana pada malam hari ini kita akan membawakan Mazmur yang terdapat dari Mazmur 116 ayat 1 dan 2. Lalu kita lanjutkan kembali untuk ayat 12 sampai yang ke-19. Kita akan bacakan secara berbalas-balasan, di mana saya akan bacakan bait yang tercetak ke dalam, dan Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih silakan membaca yang tercetak keluar. Bila sudah mendapatkan semua, mari kita bacakan bersama-sama. Terambil menurut tema yang saat ini kita bacakan, yaitu terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan Suaraku dan permohonanku. Sebab Ia mendengarkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Ayat yang ke-12. Bagaimana akan kuhalau kepada Tuhan? Segala kebajikannya kepadaku, Aku akan mengangkat piala keselamatan, dan menyerukan nama Tuhan akan membayar nazarku kepada Tuhan, di depan seluruh umatnya. berharga di mata Tuhan. Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku hamba-Mu, anak hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, Di depan seluruh, akan membayar nazarku kepada Tuhan. di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, Di tengah-tengahmu, hai Yerusalem, haleluya. mari kita akan menyanyikan mengangkat pujian yang terambil dari Kidung Jemaat 48, Kemuliaan bagi Allah. Bapak, Ibu, dan jemaat yang kasih Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Ibu Bapak, jemaat Tuhan dan anak-anak sekalian, mari persiapkan pembacaan Alkitab dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-13. Kita akan baca dan renungkan bersama-sama ayat 1 sampai ayat 17, kemudian dilanjutkan ayat 31b sampai dengan yang ke-35. Injil Yohanes pasal 13, ayat 1 sampai 17, dan kita lanjutkan dengan ayat 31b sampai dengan 35.
Jika kita sudah mempersiapkannya, mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena ketika sebagai umat-Mu bersama dengan seluruh orang percaya di seluruh dunia, malam hari ini kami memulai peringatan dan penghayatan 3 hari suci sampai menjelang Paskah. Engkau memberi kami kesempatan untuk hadir bersama-sama di dalam persekutuan jemaat Tuhan di GKP Jatiranggon. Dan dalam persekutuan ini kami juga bersyukur karena kami boleh berjumpa dengan sabda-Mu. Kami sungguh mau membuka hati kami, membuka telinga kami. Kami rindu diajar oleh firman-Mu Tuhan, supaya kehidupan kami bersama-sama di dalam keluarga, di dalam persekutuan dan juga di tengah-tengah jemaat sungguh dapat memperlihatkan bahwa kami adalah murid-murid-Mu yang baik. Kami sadar bahwa kami terbatas dalam memahami sabda-Mu, karena itu kami mohon diberi hikmat. Kami mohon ditolong oleh Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti apa yang kami baca, kami dengar, dan kami hayati bersama-sama. Demikian pun untuk hamba Tuhan yang akan melayani kami dalam perenungan, kiranya Engkau menolong dia, supaya ia menolong kami memahami apa yang kami baca dan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sungguh bersyukur dan memohon pertolongan untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudari, anak-anak sekalian, saya mengundang kita membaca bagian ini secara bergantian. Saya meminta kaum perempuan memulai dengan ayat ganjil, ayat 1, 3, dan seterusnya. Dan nanti kaum laki-laki membaca ayat yang genap, ayat 2, 4, dan seterusnya. Kita membaca bersama-sama Yohanes pasal 13, ayat 1 sampai 17, dilanjutkan ayat 31b sampai dengan 35. Di bawah judul perikop, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Mari dimulai oleh kaum perempuan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahan. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan.
supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat 31b oleh kaum perempuan. Dan Allah dimuliakan di dalam dia. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, kamu tidak dapat datang. Demikian pula sekarang aku mengatakannya kepada kamu juga. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Hosiana. Selamat malam Ibu Bapak dan anak-anak sekalian. Semoga semuanya sehat-sehat hari ini ya. Amin. Meskipun ada juga beberapa yang sakit termasuk Ibu Bapak Penatua. Saya beberapa kali hadir dalam kegiatan-kegiatan di daerah Bekasi, salah satunya di Jatiranggon beberapa waktu yang lalu. Dan nampaknya pantun menjadi hal yang cukup penting ya. Karena itu saya mau mulai dengan sebuah pantun dan nanti Nanti saya mau meminta partisipasi Bapak Ibu. Dengarkan baik-baik pantunnya, lalu tangkap perasaan apa yang ada di dalam pantun ini ya. Pak petani membawa benang. Benang ungu mirip petasan. Saat ini kau boleh menang, tapi tunggu hari pembalasan. Kira-kira perasaan apa yang kuat dalam pantun tadi? Ini saya pakai gambar ya. Perasaan senang atau perasaan marah? Ibu bapak, anak-anak juga boleh jawab. Marah ya. Kalau pantunnya seperti ini, Pak petani membawa benang-benang ungu mirip petasan. Saat ini kau boleh menang, tapi tunggu hari pembalasan katanya. Seakan-akan legowo, tapi sebenarnya tidak legowo ya, karena dia menyimpan dendam gitu. Jadi betul Bapak Ibu, saya juga menangkap perasaan yang sama. Orang yang membuat pantun ini kelihatannya sedang marah dengan seseorang. Dan biasanya kalau kita sedang marah dengan seseorang, mudah atau sulit kita berbuat baik kepada orang itu? Sulit ya Pak, betul Bapak jujur. Sulit dalam keluarga misalnya. Suami atau istri sedang marah kepada pasangannya. Meskipun katanya ya, stereotip ini ya, belum tentu betul juga. Ibu-ibu kalau ditanya lagi marah mah, enggak bilangnya ya. Tapi nyapunya dengan tenaga tornado gitu ya. Masaknya wah dengan kekuatan yang besar. Saya belum tahu kalau bapak-bapak ditanya lagi marah Pak, bilang enggak tuh seperti apa, karena suami saya jujur. Dia kalau marah dia bilang bahkan sebelum ditanya gitu. Sulit ya Bapak Ibu dalam pengalaman hidup kita. Mau melayani orang yang sedang kita tidak suka, kita sedang mau marah sama dia, tapi kita harus melayani dia, harus menunjukkan kasih kita kepada dia. Baik suami kepada istri, orang tua kepada anak, mertua kepada menantu, sahabat, pacar, juga di dalam persekutuan jemaat, pendeta dengan jemaatnya, penatua dengan jemaat, dan seterusnya, dan sebagainya. Sulit Bapak Ibu. Karena sulit, maka kebanyakan orang melakukan penyangkalan atau denial. Ditanya,
lagi marah sama saya. Oh enggak, saya enggak marah kok sama kamu. Tapi tatapannya tajam gitu ya. Yang paling sering itu tadi dalam rumah tangga suami istri. Atau orang tua atau anak-anak kepada orang tua. Kebanyakan anak-anak kalau ditanya orang tuanya, marah sama mama? Enggak marah. Tapi muka kita enggak mau senyum ya. Kita takut kalau bilang marah nanti uang jajan kita enggak dikasih. Karena itu ibu bapak dan saudara-saudari, anak-anak sekalian, kita kelihatannya terbiasa hidup dalam denial atau penyangkalan seperti itu. Kita tidak terbiasa memproses kemarahan kita. Kita tidak terbiasa membiarkan atau memberi waktu orang lain marah. Dan itu memang harus dilatih. Ada keterampilan khusus yang harus kita kembangkan. Malam hari ini saya ditolong oleh firman Tuhan yang saya siapkan untuk kita renungkan bersama-sama. Secara khusus dalam pokok pikiran bagaimana saya bisa melayani orang yang saya tidak suka, yang melakukan kesalahan, yang saya mau marahin sebenarnya. Bagaimana saya bisa dengan rendah hati tetap mengasihi orang itu, melayani dia, dan mengelola kemarahan saya sehingga kemarahan saya menjadi produktif. Injil Yohanes pasal 13 yang tadi kita baca bersama-sama merupakan perjamuan terakhir Yesus dengan murid-murid. Kalau kita baca terus besok sampai dengan Paskah, kita akan lihat inilah saat terakhir Yesus berkumpul dengan murid-muridnya. Sebentar lagi ada 2 murid yang akan mengkhianati dia. Satu siapa? Yudas, satu lagi Petrus. Dan Petrus adalah murid yang sangat mengasihi Yesus yang mengatakan, Tuhan, kalau ada yang berbuat jahat kepadamu, aku paling depan. Tapi begitu Yesus ditangkap, begitu teror kengeriannya datang, Petrus sembunyi. Bahkan ketika ditanya oleh seorang hamba perempuan, apa jawab Petrus? Aku tidak kenal dengan orang itu. Petrus menyangkal. Hari itu menjelang Paskah Yahudi dan biasanya ada perjamuan malam, tapi pada saat yang sama juga menjelang penderitaan yang akan ditanggung oleh Yesus. Tadi kita baca ya, Yesus tahu bahwa waktunya sudah dekat. Sebentar lagi penderitaan itu akan jadi bagian dia, termasuk salib dan kematian. Dan di saat yang paling kritis itu, Yesus melakukan sesuatu yang sangat penting. Dia melakukan apa yang saya kira tidak pernah dibayangkan oleh para murid. Karena itu di dalam teks kita terjadi percakapan antara Yesus dengan Petrus. Apa yang Yesus lakukan, yang juga nanti akan kita lakukan bersama-sama adalah pembasuhan kaki. Ibu bapak yang rajin mengikuti ibadah Kamis Putih pasti sudah tahu bahwa dalam tradisi Yahudi, pembasuhan kaki yang akan kita lakukan nanti adalah sebuah pekerjaan hina. Karena itu dia dilakukan oleh hamba. Tidak boleh dilakukan oleh tuan atau orang-orang yang lebih tinggi kedudukannya daripada yang dibasuh kakinya. Tapi bagi Yesus, pembasuhan kaki yang dia lakukan saat itu adalah alat peraga yang dia pakai untuk mengajar para murid tentang topik-topik yang sangat penting, yang sebentar lagi akan teruji apakah murid-murid memilikinya, nilai-nilai, apakah para murid memilikinya di dalam hati atau tidak. Melalui pembasuhan kaki itu, ibu bapak dan anak-anak sekalian, Yesus mau mengajar murid-murid tentang kerendahan hati, tentang pelayanan satu sama lain. Bukan karena aku tua aku harus dilayani, aku guru aku harus dilayani, aku tuan, aku majikan aku harus dilayani. Tetapi Yesus mengubah cara pandang itu dengan mengatakan, kamu harus saling melayani. Tuan melayani hamba, hamba melayani tuan, guru melayani murid, murid melayani guru, dan seterusnya. Yesus juga mengajar para murid tentang kesediaan menjadi hamba. Saya sudah membaca teks ini berkali-kali dan baru belakangan muncul pertanyaan, mengapa penulis Injil Yohanes menulis dengan sangat detail hal yang sangat sepele. Tadi kalau kita baca ya Bapak Ibu,
mulai ayat 4 saya akan baca dan coba kita bayangkan, imajinasikan di kepala kita. Lalu bangunlah Yesus, tadinya mereka sedang makan seperti ini. Lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya. Kita tahu orang Yahudi memakai dua pakaian, orang Timur Tengah, bagian dalam dan bagian luar adalah jubah. Yesus menanggalkan jubahnya, mengambil sehelai kain linen dan mengikatkan di pinggang. Biasanya para hamba yang melakukan itu. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Ketika saya berusaha mengimajinasikan, membayangkan adegan ini, saya membayangkan murid-murid saling melihat satu sama lain. Apa yang dilakukan guru kita ini? Mengapa dia melakukan ini? Mungkin juga ada murid yang berpikir di dalam hatinya, kakiku mau kujulurkan atau tidak ya? Aduh, gimana rasanya ya dibasuh kakinya oleh Yesus yang adalah guru mereka. Tapi rupanya saya tidak tahu berapa orang yang sudah dibasuh. Semua menerima itu dan saya bayangkan mereka menerima pembasuhan kaki Yesus dengan takjub, tapi juga sambil hening, senyap, meresapi saat-saat yang mengejutkan mereka itu. Lalu sampailah Yesus kepada Petrus. Dan pertanyaan yang ada di benak para murid tadi dicetuskan oleh Petrus. Tadi kita baca sama-sama, Petrus bilang begini, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Kira-kira kalau pertanyaannya dipanjangkan, masakan engkau yang adalah Tuhan guruku, engkau mau membasuh kakiku yang murid? Dan Yesus menjawab Petrus, Yesus katakan, apa yang aku lakukan sekarang kamu tidak akan memahaminya. Tapi kalau kamu tidak menerima pembasuhan ini, kamu tidak akan mengambil bagian dalam apa yang akan datang. Dan waktu Petrus tahu bahwa pembasuhan kaki itu penting, bukan hanya saat itu, tapi juga pada saat yang akan datang, Petrus mungkin dalam bahasa Betawi ya, ngelunjak. Apa Petrus bilang? Kalau begitu jangan cuma kakiku dong Tuhan. Kepalaku juga, tanganku juga, badanku juga, semuanya. Kemudian Yesus menyelesaikan proses membasuhan kaki itu sampai ke-12 murid. Dan saya bayangkan termasuk Yudas yang Yesus tahu sebentar lagi akan menyerahkan dia kepada para imam. Akan membuka jalan pada salib, pada penderitaan dan kematian yang menjadi bagian Yesus. Tapi saya bayangkan Yesus parasnya tidak berubah, mungkin sambil tersenyum mengatakan sesuatu kepada mereka, termasuk kepada Yudas yang dia tahu sebentar lagi akan mengkhianatinya. Baru sesudah Yesus selesai melakukan pembasuhan kaki, ia menerangkan kepada murid-muridnya bahwa tadi itu contoh, tadi itu teladan. Yesus dengan tegas mengatakan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Demikian di ayat yang ke-14. Yesus mengajak para murid dan mungkin orang-orang lain yang mendengar dia pada waktu itu untuk memiliki jalan hidup yang baru. Yang tidak lagi hanya melayani orang yang dalam pandangan kita pantas dilayani. Tetapi semua orang, siapa saja yang diberi kesempatan untuk masuk dalam pelayanan kita. Mulai dari dalam rumah, persekutuan, dalam masyarakat dan seterusnya. Tapi kalau kita ingat lagi tadi, bukankah sangat sulit melayani dan mengasihi orang, apalagi yang membenci kita atau yang kita benci. Dalam pengalaman saya yang masih pendek, sebagai pendeta juga dalam keluarga, saya melihat ada beberapa tantangan, setidaknya 3 ya Bapak Ibu dan saudara-saudari, nanti boleh ditambahkan oleh Bapak Ibu sekalian. Mengapa sulit sekali melayani, mengasihi, atau bahkan mundur lagi mengakui bahwa kita tidak suka pada orang itu, kita marah. Mengapa seperti tadi di awal saya katakan, kita cenderung mengambil sikap denial atau menyangkal bahwa kita marah, kita tidak suka dan sebagainya.
Setidaknya ada 3. Yang pertama, tantangan spiritualitas. Jangan-jangan spiritualitas kita masih rendah. Iman kita kurang besar. Sehingga ketika ada orang yang jahat, ada orang yang kita tidak suka, yang kita benci, kita mengedepankan ego kita. Aku belum akan memaafkan dia kalau dia belum melakukan ABCDFG misalnya. Aku belum akan ngomong sama suamiku kalau dia belum ini, itu, dan seterusnya. Atau aku belum akan ngomong sama mama papaku kalau keinginanku belum terpenuhi, dan sebagainya, dan seterusnya. Bagi saya, kalau kita masih seperti itu, jangan-jangan spiritualitas kita masih kurang tinggi. Jangan-jangan kita lupa bahwa kita pun adalah orang yang sudah diampuni. Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan tentang 2 orang hamba. Yang satu punya hutang kepada tuannya, sangat besar, dan teman hamba ini punya hutang kepada dia. Saking besarnya hutang hamba pertama, dia tidak sanggup melunasi. Dan dia memohon dengan sangat kepada tuannya untuk dilunasi hutangnya. Dan karena kemurah hatian sang tuan, dia melunasi hutang hamba pertama. Tapi apa yang dilakukan oleh hamba pertama kepada hamba kedua? Yang hutangnya lebih kecil daripada hutang dia kepada tuannya. Dia tagih, bahkan dia hukum hamba yang kedua ini karena tidak sanggup membayar hutangnya. Dia lupa bahwa dia juga sudah diampuni. Kadang-kadang spiritualitas kita menjadi rendah seperti itu. Kita lupa bahwa kita sudah diampuni. Dan ketika anggota keluarga, teman, sahabat, mungkin juga anggota persekutuan berbuat salah kepada kita, kita tidak mau mengampuni mereka. Yang kedua, tantangannya adalah konflik, perseteruan, di dalam rumah tangga misalnya tadi, tidak diproses. Contoh tadi ya, saya marah kepada suami saya, tapi waktu ditanya saya bilang, enggak, aku enggak marah. Padahal di dalam diri saya bergejolak kemarahan. Kita harus belajar untuk mengelola perasaan-perasaan kita. Belajar untuk mengelola konflik. Mungkin bisa jadi salah satu model pembinaan yang kita lakukan, Bapak Ibu. Karena konflik kalau tidak dikelola, dia menjadi bara yang bisa membakar dan menghanguskan. Yang berikut, biasanya karena tidak ada support system. Mungkin spiritualitas kita sudah baik, kita sudah punya niat untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita tahu bahwa ada langkah-langkah yang harus saya lakukan supaya konflik itu terselesaikan. Tapi kita tidak punya support system. Orang-orang di sekitar kita, ketika dia tahu kita mau memaafkan orang lain, suami kita, istri kita, dan sebagainya, bukannya mengatakan, ya aku akan mendoakanmu. Malah sebaliknya, ngapain kamu maafkan dia, tuh udah jahat banget sama kamu. Wah gak usah, waktu itu dia ngomong gini loh ke aku, dan seterusnya, dan seterusnya. 3 hal ini saya kira yang seringkali ya saya temui menjadi kendala orang menyatakan kasihnya, terutama kepada orang-orang yang sedang berkonflik, yang sedang tidak baik-baik saja dengan mereka. Karena itu malam hari ini saya belajar dari Yesus, dan ini yang mau saya bagikan kepada ibu bapak sekalian. Yang pertama, Yesus memiliki spiritualitas tinggi dan tujuan hidup jelas. Dia tahu bahwa meskipun dia akan dihianati oleh murid-muridnya, meskipun dia akan menanggung penderitaan dan kematian, tapi itu untuk satu tujuan yang jauh lebih besar, yaitu keselamatan umat manusia. Mungkin kita harus belajar mencari tujuan yang lebih besar daripada konflik-konflik yang kita miliki. Yesus juga sedia mengelola konflik. Salah satu contoh dalam bacaan kita tadi, ketika Petrus protes, Yesus tidak cepat-cepat menyuruh Petrus bungkam. Yesus tidak memadamkan keingintahuan Petrus, tapi dia membuka dialog, dia membuka percakapan. Satu kisah di dalam Alkitab yang sangat saya sukai dan baru saja saya baca adalah Yakub dan Esau. Kita tahu ceritanya ya, dua-duanya takut untuk bertemu, karena dua-duanya tahu punya salah satu kepada yang lain. Masing-masing memiliki metode ketika mereka mau bertemu. Tetapi baik Esau maupun Yakub, kedua-duanya merendahkan diri
satu kepada yang lain. Dan melihat bahwa pertemuan mereka, persaudaraan mereka jauh lebih penting dari segala kejahatan, dari segala hal-hal buruk yang pernah mereka lakukan satu terhadap yang lain. Yang terakhir, Bapak Ibu, melalui pembasuhan kaki, murid-murid diajak untuk menjadi support system bagi satu sama lain. Yesus tadi mengatakan, layanilah, kasihilah satu sama lain sama seperti aku telah mengasihimu. Dan malam hari ini kita akan mencontoh apa yang Yesus lakukan itu melalui prosesi pembasuhan kaki. Kiranya prosesi ini menolong ibu bapak, dan saya ingat 3 tantangan dan mungkin banyak lagi yang sering kita hadapi dalam mengelola konflik. Tapi juga kita tahu, kita sudah belajar dari Yesus 3 hal yang bisa kita lakukan pelan-pelan. Karena itu mari kita hayati bersama-sama panggilan kita semua untuk saling mengasihi, saling melayani dalam kerendahan hati. Meskipun kita sedang berkonflik, sedang tidak suka, sedang tidak baik-baik saja dengan orang itu. Karena kita tahu Yesus sudah mengasihi kita lebih dulu. Dia memberi contoh kepada kita. Saya mau menutup renungan ini dengan 2 pantun lagi. Jangan menyimpan di dalam peti, peti itu susah dapatnya. Jangan menyimpan sakit hati susah obatnya. Satu lagi Bapak Ibu, baju bersih menjadi kumal, terbawa angin jauh melayang. Sakit hati dan dendam menghapus amal, mari obati dengan kasih sayang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersama kita akan memuji Tuhan melalui pujian yang dinyanyikan oleh vokal grup Bapak-Bapak Memuji. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu.
selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Terima kasih untuk pujian yang menguatkan kita semua. Ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anak sekalian, kita akan masuk dalam prosesi pembasuhan kaki. Yesus, Engkau membasuh kaki murid-murid-Mu. Engkau kiranya membasuh kaki kami yang sering melangkah ke arah yang salah. Air yang mengalir tanda cinta-Mu, kiranya membersihkan hati kami juga, agar tulus dan murni. Kami mau saling melayani dan bersama menghayati karya kasih-Mu yang agung dan mulia. Bagi kita yang bersedia untuk ikut ambil bagian dalam prosesi pembasuhan kaki, dipersilahkan untuk mempersiapkan diri.
Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, mari berdiri. Dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35, Yesus berkata demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Umat Tuhan dipersilahkan duduk kembali dan bersama-sama kita akan menaikkan doa syafaat. Mari berdoa. Terima kasih ya Allah, karena malam hari ini kami boleh mengenang satu tindakan Tuhan yang menjadi contoh bagi kami semua, yaitu menyatakan kasih dalam kerendahan hati. Kami sadar bahwa seringkali sulit untuk melakukannya, terutama pada orang-orang yang membenci kami atau orang-orang yang kami benci. Kami seringkali menyangkali bahwa kami sedang tidak baik-baik saja satu dengan yang lain. Kami seringkali tidak mau masuk dalam proses pengelolaan konflik. Ampuni kami Tuhan. Kami seringkali tidak mau menyampaikan dengan jujur, dengan terbuka, dengan baik-baik perasaan-perasaan kami yang sakit, perasaan-perasaan kami yang berbeban ketika kami berada dalam konflik, baik di tengah-tengah keluarga maupun di tempat-tempat yang lain. Hari ini kami belajar dari-Mu sendiri ya Kristus, bahwa panggilan kami adalah untuk saling melayani, untuk saling mengampuni, dan untuk itu kami memerlukan pertolongan-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami senantiasa setiap hari belajar untuk mengenali perasaan-perasaan marah kami, mengelolanya, dan mencari jalan-jalan damai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dengan orang-orang di sekitar kami, mulai di dalam keluarga, di
di tempat kami bekerja, dengan sahabat-sahabat kami, di dalam persekutuan dan juga di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah masyarakat. Kami bersyukur kami boleh ambil bagian dalam tindakan yang telah Engkau contohkan kepada murid-murid. Biarlah kami mengingat hari ini, mengingat momen ini, dan itu menguatkan kami. Kami mau membawa syafaat kami mau minta pertolongan Tuhan dalam persiapan hati kami masing-masing untuk besok boleh datang menerima undangan Tuhan ke dalam meja perjamuan. Biarlah kami masing-masing memeriksa diri kami dan sungguh merendahkan hati sehingga esok kami layak untuk datang menerima roti dan anggur dan mengenang, mensyukuri pengorbanan yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Kami berdoa juga untuk rencana ibadah Sabtu Sunyi dan juga perayaan Paskah. Untuk masing-masing ibadah-ibadah yang akan kami lakukan ini, kiranya Tuhan yang menolong. Baik Ibu Bapak Penatua yang mempersiapkan, demikian pun para pelayan firman yang akan ambil bagian. Kami memohon pertolongan Tuhan dan pemulihan dari Tuhan untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Dengan kasih kami mengingat Oma Siti Romlah, Ibu Enci Sutarci, Ibu Rosina, Ibu Oke Marcelin, Oma Maudi Salindeho, Bapak Agus Mansihite, Adik Felicia, Ibu Andini Wairata, Bapak Fadli, Saudari Anastasia Theodora, Ibu Nani Kristiani, Ibu Siti Zubaidah, Ibu Sugiasi Sanglir, Adik Travis Rumimper, Bapak Rahmat Noron, Ibu Yohanita Noron, Oma Sri Paningsih, Oma Aminah Peking, Oma Atmi, Saudara Alfius Samperante, Bapak Sumanto Taruno, Ibu Yunarsi Sabajan, Ibu Oktavia Pradana, Adik Mosi, Oma Asmiati Baidan, Bapak Romi Mohtar, Oma Sukapti, Ibu Justina Rustini, Ibu Francine Adam, Ibu S. Purba, Ibu Yami L, Ibu Sri Rahayu, Ibu Sriyati M. Karel, dan Adik Gilby. Masing-masing kami juga percaya Tuhan sedang memulihkan saudara-saudari kami. Kami juga mengingat Bapak Suwardika, ayahanda dari Ibu Pendeta Debbie Wardianti. Kiranya Tuhan terus menyatakan pemulihan Tuhan, memberi kesabaran baik kepada saudara-saudari kami yang sakit dan juga kepada yang merawat. Biarlah di dalam masa sakit ini mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk pelayanan majelis jemaat, komisi-komisi, guru sekolah minggu, pekerja gereja, juga guru dan staf di KB Tunas Pasundan. Biarlah semuanya tetap melayani dengan sukacita dan menolong kami semua bertumbuh dalam iman kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kami berdoa untuk anggota jemaat GKP Jatiranggon dalam pekerjaan, pendidikan, dan pergumulan-pergumulan yang mungkin sedang dihadapi, baik oleh perseorangan maupun keluarga-keluarga. Kiranya Tuhan menopang dan menolong. Kami mohon pimpinan Tuhan bagi persiapan baik Paskah jemaat maupun Paskah sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang memberi kelancaran dan menolong semua yang ambil bagian di dalamnya. Kami berdoa untuk program kerja tahunan jemaat tahun 2004-2005. Kiranya Tuhan juga menolong para penatua dan kami semua untuk memikirkan dan melaksanakan program-program kerja yang baik, yang bermanfaat untuk pertumbuhan jemaat Tuhan di sini. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk rencana pelayanan sakramen baptisan anak pada tanggal 7 April. Kiranya Tuhan yang menolong para orang tua bersiap menyerahkan anak-anak mereka, tetapi juga menolong kami para penatua dan para pelayan yang akan melayankan baptisan, kiranya semua dapat berjalan dengan baik. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan merancangkan yang baik untuk bangsa ini. Dan biarlah orang-orang yang sungguh-sungguh mau berjuang untuk kesejahteraan, keadilan ditegakkan di negara ini, Tuhan sertai dan Tuhan pimpin. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar para murid dan kami. Doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita sambil mengingat firman Tuhan dari Mazmur 116 ayat 17 yang berkata, Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan aku akan menyerukan nama Tuhan. Persembahan diawali dengan menghantarkan ke depan, setelah itu kantong-kantong akan diedarkan, jemaat mengiringi dengan kidung jemaat. Dipersilakan. Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas setiap penyertaan dan berkat yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan itu semua karena berkat dan penyertaan-Mu. Oleh sebab itu, dengan rasa syukur kami membawa persembahan kami bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini dan bagi lingkungan di sekitarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat tetap berdiri. Saudara-saudari, Tuhan Yesus telah memberi teladan kepada kita untuk merendahkan diri dan sedia melayani sesama dengan kesungguhan dan ketulusan serta cinta kasih. Oleh karena itu, mari kita meneladani tindakan kasih Yesus itu dalam kebersamaan hidup dengan sesama kita, anggota keluarga, anggota persekutuan, dan setiap orang yang Tuhan izinkan berjumpa dengan kita. Umat Tuhan, marilah kita memohon berkat dari Allah. Kiranya Allah sumber kasih menganugerahkan kepadamu hati yang penuh kasih, agar menjadi berkat bagi semua orang dimanapun engkau berada. Berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, besertamu kini dan sampai selama-lamanya. Amin.